pernah di daerah yang jalannya itu masih belum ada masih rusak-rusak gitu Mas ya. Betul. Terus di situ itu ada wanita itu hidup sendirian dan hidupnya itu menggantungkan dari pekerjaan serabutan gitu loh. Itu dapat bantuan kambing dari Lasismu dan di situ itu saya waktu itu Mas Romi belum ada. Saya sama Mas Tommy itu istilahnya ikut merasakan keharuannya di situ. Jadi kita berdua itu ikut nangis gitu loh Mas. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Roni. Hari ini dengan edisi yang seperti biasa, podcastmu ngobrol asik bersama Lazismu. Oke, mungkin sobat Lazismu itu penasaran ya, kenapa sih kok medianya Lazismu Sragen itu keren banget sih, kayak videonya bagus, terus reelnya bagus, dosennya bagus. Sebenarnya siapa sih yang tokoh-tokoh di balik layar tersebut? Tada! Inilah teman-teman dari Ruang Kreatifmu. Ada Mas Romi, ada Mas Farhan. Nanti kita akan bincang-bincang kepada teman-teman kita yang di balik layar Lazismu yang luar biasa yang sudah diberikan kepada Lazismu. Sebelum itu, saya ucapkan selamat marhaban ya Ramadan bagi teman-teman semuanya. Semoga ibadah puasanya berjalan lancar, diberikan keberkahan dan semoga senantiasa apa yang diharapkan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Assalamualaikum Mas Romi, insyaallah. Mas Farhan. Waalaikumsalam. Oke. Mas Farhan dan Mas Romi, ini nanti saya ingin mungkin sobat podcast itu bertanya-tanya Mas selama ini. Sebenarnya siapa sih medianya Lazismu itu kok sampai sekeren ini videonya gitu kan. Sampai subscribe-nya, Instagramnya banyak kayak gitu. Sebenarnya siapa lah kita kenalkan kepada teman-teman semuanya. Berarti biar banyak yang suka Mas ya? Banyak yang suka. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Siap. Ini gini Mas. Kan di luar sana tuh banyak kayak konten kreator juga ya Mas Romi, Mas Farhan. Di situ kan rata-rata kan mohon maaf tanda kutip itu konten kreator itu kan biasanya memang mainnya itu dimainkan terus ada profit yang didapatkan kayak gitu kan. Sedangkan di Lazismu juga ala kadarnya kayak gitu. Kalau boleh tahu sebelum kita bahas ke sana, aktivitasnya Mas Romi dan Mas Farhan selain jadi konten kreator Lazismu itu apa? Gitu. Aktivitas kita biasanya ibaratnya nyambi Mas ya. Kita masuk di dunia perweddingan, wedding atau pre-wedding, dan juga masuk ke intinya foto-foto lah. Biasanya juga sekolahan, terus habis itu bikin company profile kayak gitu sih Mas. Oke, siap. Gitu sama Mas Farhan, aktivitasnya juga sama seperti Mas Romi? Sama Mas. Sama ya, pokoknya di bidang perfotoan. Video juga, oke. Intinya bidang kreatif lah. Oke, siap. Menarik sekali, silahkan dari teman-teman semuanya sobat podcastmu, salah satunya Ruang Kreatif itu fokusnya sebenarnya kayak foto pre-wedding, foto-foto wisuda kayak gitu ya. Bikin video company profile kayak gitu ya Mas ya. Oke. Nanti silakan sobat podcastmu yang ingin membutuhkan jasanya Ruang Kreatifmu bisa langsung menghubungi seperti Mas Romi gitu ya. Oke, siap. Selanjutnya ini Mas, seperti pertanyaan yang saya gulirkan di awal tadi. Kenapa Mas kok mau menjadi konten kreatornya Lazismu? Sedangkan mungkin pengalaman dan mungkin skillnya Mas Farhan, Mas Romi itu ketika mungkin di luar sana lebih dibutuhkan, mungkin profitnya lebih besar. Kenapa kok mau jadi konten kreatornya Lazismu? Oke Mas, mungkin kalau saya Mas ya, mungkin lebih ke gimana sih rasanya ketika kita tag video Lazis, terus habis itu sambil lihat kayak pas bagi santunan. Pas bagi santunan itu kayak ngelihat orang yang dikasih itu kita kayak seakan-akan ngerasa kita yang ngasih Mas. Oh gitu, siap. Itu salah satunya Mas. Dan juga mungkin menurutku kalau kita bikin sesuatu terus habis itu di post di media atau apa, kalau kita bikin yang bagus atau kita bikin yang bermanfaat, mungkin kebermanfaatan itu bisa balik ke kita mungkin. Siap. Itu menurutku masih. Betul. Yeah. Kayak ketika kayak disampaikan itu kayak jembatan itu bisa merasakan seperti apa yang sudah berdonasi gitu Mas ya. Iya Mas. Masya Allah, betul. Siap. Oke, Mas Farhan sudah
sudah mau menjawab, oke, apa yang dirasakan Mas? Kenapa kok memilih jadi konten kreator lazismu? Selain jadi apa ya, fotografer, videografer gitu, misal videografer ya apa, misal foto biasa gitu kan udah apa ya, istilahnya biasa gitu loh Mas. Kayak misal foto wedding gitu ya suasananya gitu-gitu aja. Terus kalau di lazismu ini itu ya seperti kayak kata Mas Romi tadi, misal kita ikut ke suatu daerah santunan yang pelosok gitu. Maksudnya seumur-umur itu saya baru pertama itu misal mendokumentasikan sebuah apa ya, momen bahagia seseorang ketika mendapat uluran tangan dari sobat lazismu semuanya. Itu kayak ikut merasakan oh seperti ini toh. Jadi pas dulu itu pertama itu pernah di daerah yang apa ya, jalannya itu masih belum ada masih rusak-rusak gitu Mas ya. Betul. Terus di situ itu ada wanita itu hidup sendirian dan hidupnya itu menggantungkan dari pekerjaan serabutan gitu loh. Itu dapat bantuan kambing dari lazismu dan di situ itu saya waktu itu Mas Romi belum ada. Saya sama Mas Tommy itu apa ya, istilahnya ikut merasakan keharuannya di situ. Jadi kita berdua itu ikut nangis gitu loh Mas. Berarti rasa syukurnya itu bertambah gitu Mas ya? Iya. Oke. Sebelum apa ya, kayak sebelum menjadi konten kreatornya lazismu itu ya biasa-biasa aja Mas. Maksudnya menghadapi momen-momen yang biasa kayak gitu loh. Setelah jadi konten kreator lazismu itu sangat banyak pengalaman yang saya dapatkan. Terus awal mula itu nggak tahu Mas, namanya zakat, sedekah itu nggak begitu memperdulikan lah. Betul. Kayak gitu. Setelah berkecimpung di dunia seperti ini tuh ternyata di balik kehidupan saya yang normal itu ada seseorang yang apa ya, istilahnya lebih membutuhkan kayak gitu. Jadi kayak tersentuh gitu loh Mas. Masya Allah. Siap. Oke, itu tadi Masya Allah jawaban dari Mas Far dan Mas Romi. Ternyata salah satunya itu teman-teman ketika sudah masuk terjun menjadi konten kreator lazismu itu yang pertama kayak tadi mungkin saya sedikit simpulkan itu menambah rasa syukur ya Mas ya. Nambah rasa Betul, syukur. Terus ya mungkin yang didapatkan nggak begitu banyak tapi keberkahan yang bisa didapatkan. Terus yang mungkin juga yang belum tahu Sragen jadi tahu Sragen ya Mas, karena muter-muter juga. Iya Mas. Gitu ya, itu hikmahnya juga. Nggak tahu. Saya juga Mas, apa namanya? Kan baru di Sragen saya. Betul. Dulu lahir di Purwodadi dan di Sragen ini baru. Saya dulu nggak tahu daerah mana ini bingung Mas. Terus setelah masuk di lazismu kan kita job desk-nya kayak keliling masuk di mana gitu. Nah jadi tahu jalan-jalannya. Oh ini daerah ini jalannya kayak gini. Kalau mau ke sini lewatnya sini. Jadi tahu Mas. Betul. Masya Allah, seru. Oke, itu menarik sekali teman-teman. Ternyata teman-teman konten kreator lazismu itu benar-benar banyak apa ya, nilai hikmah yang mungkin bisa didapatkan oleh teman-teman. Oke, gini Mas, selanjutnya itu tadi kan sedikit kayak kenapa penyemangat lah Mas Far dan Mas Romi untuk tetap di lazismu jadi konten kreator. Nah, selain syukur dan kayak tadi mungkin nilai spiritual pribadi gitu Mas, jadi konten kreator lazismu itu apa Mas yang kalau boleh tahu yang dirasakan oleh Mas Far dan Mas Romi? Ya mungkin apa dari sisi apa sekarang lebih gimana mungkin gitu, kalau boleh disampaikan juga Mas ke teman-teman gitu. Kalau saya lebih ke sisi itu ya Mas ya. Kalau berkaca dari hal-hal yang saya hadapi itu lebih ke sisi apa ya, kayak kemanusiaan kita itu harus berbagi gitu loh. Sesama manusia itu misal saya itu apa kayak bisa kayak membayangkan kalau itu saya itu bagaimana gitu loh. Misal betul. dengan keadaan saya sekarang masih punya, misal contoh mudahnya masih punya kendaraan, punya HP dan punya lain sebagainya, sedangkan di luar sana itu banyak orang-orang yang mohon maaf untuk makan saja itu
susah kayak gitu. Untuk jalan Rumahnya juga susah gitu Mas. nggak punya, terus banyak menghadapi orang-orang yang istilahnya difabel kayak Betul, gitu. nah iya Mas, betul. Seperti itu sih Mas. Lebih ke spiritualnya Iya. pribadi ya, insya Jadi Allah. kayak misal ada apa dapat rezeki kayak gitu ya sebagian disisihkan kayak gitu. Lebih anu sih Mas. Kayak perasaannya lebih sensitif terus gak tegaan gitu loh Mas. Wah, nilai kepekaan dirinya mulai tumbuh insya Allah. Oke, keren. Oke. Ada lagi Mas Farhan? Ganti Mas Romi atau Mas Farhan lanjut? Mas Romi, ya apa Mas? Nilai spiritual yang didapatkan Mas. Kan sebelumnya kan saya kerjanya di percetakan kan Mas ya. Jadi pas di percetakan itu apa ya? Ya juga nggak jarang ngaji kayak gitu. Terus habis itu kadang ya sholat bolong-bolong kayak gitu. Terus ya maksudnya nakal nggak nakal banget lah. Kayak gitu sih. Tengah-tengahan. Terus habis itu setelah di Lazis kan sering ada pengajian kayak gitu. Yeah. Terus habis itu sering ikut tasaruf kayak gitu. Apa ya? Kayak lebih meningkatkan keimanan sih Mas menurutku. Apa? Lebih tahu rasanya bersyukur kayak gitu sih Mas. Kan dulu pas di percetakan juga apa ya Mas ya? Selalu mengejar duniawi. Selalu mengejar duniawi dan lupa kalau ada juga akhirat kayak gitu. Ya itu setelah di Lazis jadi insya Allah imbang lah. Oke, dunia dan akhiratnya. Dunia Oke. dan akhiratnya imbang lah. Siap. Insya Allah luar biasa. Insya Allah kan anak-anak muda luar biasa ternyata ketika kenal dengan lazismu ya ternyata insya Allah banyak yang bisa didapatkan, nilai syukurnya, kepekaan kita kepada lingkungan dan sebagainya. Oke, ini terakhir Mas. Harapan teman-teman ruang kreatifmu itu mau seperti apa? Buat lazismu boleh, buat lingkungan sekitarnya juga boleh. Ini sampaikan kepada sobat lazismu. Gitu. Silakan. Untuk harapan kita ya simpel aja sih Mas. Pengennya ya lazismu lebih dikenal kalayak luas lagi gitu. Lewat di zaman di era digital ini kan semua serba digital. Betul. Apa ya? Bahasanya apa ya Mas ya? Menyuarakan. Betul. Menyuarakan zakat, infak dan sedekah itu kan apa ya? Enggak mudah gitu loh. Jadi di zaman serba digital ini ya harapannya agar semua masyarakat luas itu tahu kalau ada lazismu itu bergerak di bidang seperti ini, kemanusiaan kayak gini dan zakat, infak seperti itu. Oke. Mungkin bisa buat apa ya? Dikenal lebih luas lagi lah intinya. Betul. Oke, siap. Dari Mas Romi gimana Mas? Mungkin sama sih Mas harapannya sama yang disampaikan Mas Farhan. Dan saya juga mau menyampaikan sebenarnya dulu sebelum lazismu ada media kan maksudnya belum ada yang apa ya? Belum luas lah yang tahu lazismu itu apa sih? Kayak gitu kan Mas. Nah, dan ini alhamdulillah agak naik. Betul. Dan ini tantangan bagi kita media untuk meningkatkan lagi kualitas kita. Masya Allah, keren. Oke. Dan ya semoga lazismu lebih dikenal lebih internasional kayak gitu sih Mas. Masya Allah, oke. Harapan Siap. gitu. Oke. Siap, terima kasih Mas Farhan, Mas Romi, Masya Allah. Siap Mas. Luar biasa sharingnya hari ini. Oke sobat podcast sudah tidak bertanya-tanya lagi kan? Siapa sih di balik layarnya tim kreatoralisme? Ada ini mas berdua ini yang luar biasa. Anak-anak muda yang luar biasa membantu pergerakan kami di dakwah digital ya. Dakwah digitalisme karena memang betul rukun Islam menjadi kewajiban, tapi kadang-kadang itu banyak anak-anak muda yang belum paham tentang zakat. Nah, Iya Mas. ya kayak betul sekali ya, dengan media itu mempermudah anak muda itu memahami bagaimana zakat ibadah sedekah. Oke, sobat podcast Lazismu jangan lupa ya subscribe, klik loncengnya, di share juga. Harapan saya bantu share lah, karena apa ini dakwah yang paling ringan, bantu share kegiatan Lazismu salah satu dengan podcast ini. Harapan kedepannya semakin banyak yang paham tentang zakat, semakin banyak masyarakat yang terbantu, dan semoga kita semakin banyak menebar manfaat untuk lingkungan dan sekitarnya. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu.